Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Zakaria alaihi salam telah mencapai usia tua dan istrinya mandul sehingga tidak mampu melahirkan keturunan. Nabi Zakaria adalah pembawa risalah setelah Nabi Musa alaihi salam. Beliau merasa khawatir bahwa syariat yang diembannya akan hilang setelah kematiannya. Kekhawatiran ini muncul karena kaum Yahudi telah membuat inovasi-inovasi baru dalam agama mereka, menjauh dari risalah tauhid dan tergoda oleh kenikmatan duniawi. Mereka dalam kelalaiannya melakukan perbuatan yang Allah haramkan. Nabi Zakaria sebagai pemimpin spiritual merasa bertanggung jawab untuk memastikan kelangsungan syariat Allah. Khawatir bahwa agama Allah akan terdistorsi setelah kepergiannya, beliau berusaha keras untuk mendidik dan membimbing umatnya agar tetap taat kepada perintah Allah. Nabi Zakaria sangat khawatir bahwa risalahnya tidak akan dapat diajarkan kepada semua manusia. Suatu ketika saat Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab untuk menemui Maryam, ia terkejut mendapati makanan di sana. Dengan rasa ingin tahu, Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam tentang asal-usul makanan tersebut. Maryam dengan tulus menjawab bahwa makanan itu berasal dari sisi Allah. Mendengar jawaban Maryam, Nabi Zakaria sadar bahwa Allah yang memberikan rezeki berupa makanan di tempat yang tidak lazim dan waktu yang tidak lazim itu pasti mampu memberikan karunia yang luar biasa, yaitu memberikan seorang anak. Kesadaran ini membuatnya yakin bahwa keajaiban Allah tidak terbatas pada tempat atau cara tertentu. Nabi Zakaria alaihi salam berdoa dengan tulus kepada Allah agar diberikan keturunan yang dapat menjaga agama dan syariatnya. Allah pun mengabulkan doa tersebut dengan memberikan anugerah seorang anak kepadanya. Hal itu terjadi ketika Nabi Zakaria sudah memasuki usia yang sangat tua. Saat itulah istri Zakaria melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama oleh Allah, suatu nama yang belum pernah dimiliki oleh manusia sebelumnya. Allah SWT mencatat kejadian ini dalam surat Maryam. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Allah berfirman, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Kemudian Allah SWT memberikan kabar gembira dengan beberapa peristiwa. Pertama, bahwa Allah sendiri yang menamainya dengan nama Yahya. Selanjutnya, Allah menjadikan Yahya sebagai seorang yang membenarkan kalimat-kalimat yang datang dari Allah. Selain itu, Allah memberikan kabar gembira bahwa Nabi Yahya akan menjadi sosok yang menjadi panutan, karena ia dapat menahan hawa nafsunya. Nabi Yahya diangkat menjadi seorang nabi dari keturunan yang soleh, dan ia juga akan menjadi teladan dalam bidang ilmu dan ibadah. Allah SWT menjadikannya sebagai orang yang maksum, yang berarti tercegah dari perbuatan dosa. Salah satu keutamaan terbesarnya adalah bahwa Allah memuliakannya dengan memberikannya kedudukan kenabian. Allah SWT berfirman, wa nabiyyam minas salihin, dan seorang nabi di antara orang-orang salih. Maka siapakah yang akhirnya membunuh Nabi Yahya? Bagaimanakah beliau dibunuh? Kenapa beliau dibunuh? Dan apa yang terjadi setelah pembunuhan tersebut? Nabi Yahya alaihi salam dilahirkan sebelum kelahiran Nabi Isa alaihi salam dengan selisih waktu antara 3 bulan atau menurut pendapat yang lain selama 3 tahun. Dengan menjalankan misi dakwahnya, Nabi Yahya didampingi oleh sepupunya tersebut. Nabi Yahya alaihi salam dikenal memiliki suara yang merdu dan wajah yang bersinar, sejalan dengan karakteristik para nabi yang lain. Sejak usia muda, ia menunjukkan keteguhan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Pendidikan yang diterimanya didasarkan pada nilai-nilai kebenaran dan kemurnian. Nabi Yahya alaihissalam menjalani kehidupan yang sederhana dan menjauhi kemewahan. Ia meninggalkan kehidupan yang nyaman dan pergi ke berbagai tempat, termasuk gunung, kebun, dan gurun, tempat ia tinggal untuk menyembah Allah sambil menangis di hadapannya. Dalam kehidupannya, Nabi Yahya alaihissalam makan dari daun-daun pohon dan minum dari aliran sungai. Nabi Isa alaihissalam menggunakan pakaian dari bulu domba, sementara Nabi Yahya alaihissalam menggunakan pakaian dari bulu unta. Keduanya hidup tanpa memiliki harta atau budak, bahkan tempat tinggal tetap. Mereka mencari makan ketika malam tiba. Meskipun demikian, saat mereka berpisah, mereka saling memberikan nasihat satu sama lain. Suatu hari Nabi Zakaria alaihissalam kehilangan Nabi Yahya selama 3 hari. Ia mencari anaknya ke berbagai tempat, bahkan hingga ke padang Sahara. Di sana ia menemui Yahya yang sedang berdiri di atas kuburannya sendiri sambil menangis. Nabi Zakaria alaihissalam dengan penuh rasa kehilangan bertanya kepadanya, wahai anakku, aku telah kehilangan engkau selama 3 hari dan mencarimu kemana-mana, sementara kamu berdiri di atas kuburan yang kamu gali sendiri sambil menangis. Nabi Yahya menjawab, wahai ayahku,
bukankah engkau pernah memberitahuku bahwa di antara surga dan neraka terdapat padang sahara yang luas, dan padang sahara ini tidak dapat ditempuh kecuali dengan air mata orang yang menangis. Mendengar hal itu, Nabi Zakaria berkata, "Menangislah wahai anakku." Kemudian keduanya pun menangis bersama. Nabi Yahya alaihissalam meneruskan tugas dakwah yang diemban oleh ayahnya Nabi Zakaria pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Menurut ahli sejarah, dakwah Nabi Yahya meliputi daerah Syam dan Yordania. Ia tinggal di daerah sungai Yordania yang pada masa itu dikenal sebagai nama Muktas. Namun Nabi Yahya bin Zakaria meninggal dalam keadaan yang mengenaskan karena ia dibunuh oleh Bani Israel atas perintah Raja Herodes di Palestina. Disebutkan bahwa sebab kematian Nabi Yahya adalah ketika sang raja meminta pendapatnya mengenai rencana untuk menikahi anak tirinya yang bernama Herodia. Meskipun anak tiri, sang raja sangat mencintai kecantikannya dan ingin menikahinya karena istrinya yang sekarang tidak lagi cantik. Sang istri pun mendukung pernikahan tersebut dengan alasan bahwa anaknya ini adalah anak tirinya, bukan anak kandungnya. Sang raja tertarik dengan saran ini, meminta pendapat Nabi Yahya tentang hukum menikahi anak tirinya. Namun Nabi Yahya dengan tegas memberitahukan bahwa hal itu haram dalam syariatnya. Ketika kabar ini sampai kepada istrinya, ia sangat murka dan berencana untuk membunuh Nabi Yahya. Sang istri kemudian merencanakan untuk menggoda sang raja dengan pesona anak tirinya. Ia kemudian mencoba mempengaruhi raja agar mau untuk membunuh Nabi Yahya. Namun sang raja menolak tawaran tersebut, hingga akhirnya ia memberikan minuman keras kepadanya untuk mempengaruhi keputusannya. Sang raja akhirnya memberikan apa yang ia minta. Dalam situasi itu, sang raja bertanya kepadanya, "Apa yang kamu inginkan?" Sang anak tiri itu meminta agar kepala Nabi Yahya diberikan kepadanya. Namun sang raja menolak. Kemudian setan pun menghasut sang raja sehingga akhirnya ia mau menuruti kemauan sang anak. Akibatnya Nabi Yahya mati dalam keadaan sedang melakukan sholat di tangan orang yang zalim. Kemudian kepala Nabi Yahya alaihissalam dibawa kepada sang raja. Ketika sang istri melihatnya, ia menyatakan kegembiraannya. Namun ketika sang istri naik ke atas singgasana, tiba-tiba ia terjatuh dan diserang oleh seekor anjing, sehingga matanya dimakan oleh anjing tersebut. Saat Nabi Yahya dibunuh dalam keadaan sedang melaksanakan sholat dan kepalanya dipenggal, darahnya terus bercucuran dan mengalir tanpa henti. Darah tersebut bahkan mendidih, sehingga Allah akhirnya menyapu bersih kerajaan sang raja dengan darah Nabi Yahya. Setelah kematian Nabi Yahya, seorang murid membawa jasadnya kepada Nabi Isa dan memberitahukan kepadanya mengenai kematian Nabi Yahya tersebut. Nabi Isa pun merasa sangat sedih atas peristiwa pembunuhan itu. Mengenai pemakaman Nabi Yahya terdapat beberapa perbedaan pendapat. Beberapa pendapat menyatakan bahwa beliau dimakamkan di Damaskus, di dalam Masjid Umayyah. Ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa Nabi Yahya dimakamkan di Aleppo atau di Saida. Selain itu, ada juga yang menyebutkan bahwa sebagian jasadnya dimakamkan di Beirut, dalam Masjid Umayyah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.